Selamat datang di Pod News Stand Up Indo Tanjung Pinang. Halo, selamat sore. Karena kita ngebuatnya ini sore hari dan hari ini kita ngebuatnya spesial di Cafe Ayam Geprek Tanjung Pinang. Masih di kesempatan yang sama di Pod News Stand Up Indo Tanjung Pinang. Masih bareng Ipul sama Agung. Yoi, jadi kita bakalan tetap ngebahas berita yang lagi heboh selama seminggu ini. Dan itu kita juga udah kita rangkum, udah kita pilih-pilih mana yang berita terbaik dalam minggu ini ya. Yoi. Akan kita bahas dari sudut pandang kita bertiga. Ya, karena menurut kita yang namanya berita pasti penting. Dan sore hari ini kita akan bahas berita-berita penting selama seminggu kebelakangan. Yang pertama ada berita apa, Pul? Anda dong. Wah, yang pertama saya. Kenapa? Yang pertama Ya. pasti teman-teman semua udah pada tahu dan udah pada dengar kalau seminggu belakangan ini kita dihebohkan sama salah seorang komisioner KPAI. Oh, komisioner KPAI. Iya, Komisi Perlindungan Anak yang mengatakan secara sadar, jadi nggak sambil mabuk, dengan sadar Nggak Gung. sambil nyimeng ya. Beda Gung, nggak mabuk, tapi sadar bilang kalau cewek yang berenang Bentar, bareng cowok. kalau dia nggak mabuk berarti beritanya ini penting. Beritanya penting. Dan ini real, bukan hoax. Bukan hoax ya. Jadi ada salah seorang komisioner KPAI yang bilang bahwa perempuan yang berenang satu kolam renang dengan laki-laki bisa hamil. Jadi ibu itu bilang ada sperma yang cukup kuat, yang strong, yang bisa menembus sampai ke dalam rahim. Enggak, masalahnya itu sperma kena kaporit aja udah mokat, Pak. Iya. Ah. Ini jangan-jangan nanti kan pas spermanya keluar dari kolam renang matanya merah. Lapar. Kena kaporit. Ada lapar itu. Terus juga mamam nih, ini kolam renang luas nih. Iya. Sperma itu kan kecil. Ah. Pakai GPS mungkin itu menuju ke dalam tujuan, ya kan? Menuju hotspot ya. Dan ibu ini secara sadar loh Dia bilang ya, mengatakan nggak ada botol Jagger ya depan. nggak ada. Nggak ada. Tidak ada cairan berwarna putih, Mungkin tidak ada. Mungkin kalau dikasih Jagger sama Cimeng dia bakal, oh iya ini salah gitu. Iya. Tak begitu sadar, maaf kemarin saya in the house jadi saya tidak bisa. Malah ketika Tapi dia mabuk dia tidak, sadar. sadar. Bahkan saat sekarang tuh udah muncul klarifikasinya. Bahkan saat klarifikasi juga si ibu mengatakan mencabut aja, tapi dia tidak mengatakan apa yang dia katakan itu salah. Oh, mencabut omongannya. Hanya mencabut omongannya saja gitu. Jadi luar biasa. Seminggu terakhir ini kabarnya kontroversi yang disebabkan oleh si komisioner KPAI ini udah mendunia. Jadi udah banyak dikutip sama media-media internasional perkataan si ibu tadi. Oh, sudah masuk media-media luar negeri lah. Iya, dan si ibu viral. Si ibu viral. Mantap, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah membuat bangga Indonesia, Bu. Iya. Kami cinta Indonesia. Gara-gara statement sperma kolam berenang, nama-nama ibu di WA akan diganti. Iya. Ibu sperma kolam berenang. Dan sekarang sperma kolam berenang akan menjadi kategori bokep. Ada kategori sperma kolam renang. Sperma kolam berenang. Tahu nggak? Terus lanjut berita kedua. Berita kedua ini berasal dari Jawa Pos Radar Kediri. Jawapos.com. Ya, jawapos.com di section Radar Kediri di bagian hukum dan kriminal. Wah, berarti ini Ini hukum dan kriminal. berarti hukumnya beritanya berhubungan dengan hukum Dan kriminal. dan kriminal. Judul beritanya ada tiang di tengah jalan. Enggak, Ada dari tiang di tengah mana jalan. kriminalnya? Dari Ya itu Hukumnya kan pasti ada hukum tata letak dan tata kota. Kriminalnya di mana? tadi tiang di tengah jalan itu melanggar kriminal. saya rasa ini kriminal, penulisnya yang kriminal. Jadi isi beritanya tuh apa kira-kira? Beritanya ada pemandangan aneh di perempatan traffic light. Ada pemandangan aneh. Ada tiang di tengah jalan di atas aspal. Akibatnya warga merasa resah dengan kondisi tersebut. Kan betul kan? Wah, terus tetangga bilang, "Ah, Bapak juga merasakan itu." Saya resah. Akhirnya mereka undang wartawan. Saya resah. Akhirnya datanglah wartawan Radar Kediri. Yang mana Bu tiangnya? Yang mana tiangnya? Terus nah,
Pemasangan tiang tersebut dianggap berbahaya. Pasalnya menurut pengakuan warga pernah ada mobil box yang menyerempet tiang tersebut. Nah, ini komentar yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Tiang itu sendiri sebelumnya berada di pinggir jalan. Tidak seperti sekarang ini. Namun pada akhir tahun lalu ada jembatan yang dilebarkan sehingga pada saat jembatan itu dilebarkan, tiangnya pindah ke tengah jalan. Nah, itu dia. Yang jadi pertanyaannya, wahai Anda yang mengaspal jalan itu, kenapa Anda tidak berpikir ada tiang di tengah jalan? Kenapa berinisiatif menaruh tiang? Gara-gara ini warga menjadi resah, bayangkan. Nah, itu dia. Masuk ke jawapos.com. Kediri, radar Kediri. Radar Kediri. Iya, jadi mudah-mudahan keresahan warga di sana cepat selesai. Cepat terjawab lah. Cepat Semoga terjawab. Tiangnya segera diamankan. Mungkin mama tiangnya manggil suruh balik, jangan main tengah jalan. Jangan main tengah-tengah Pinggir jalan aja. Gue balik mandi gitu ya kan. Nah, jadi menghilangkan keresahan warga di sana. Yes, betul. Baik, berita terakhir. Berita terakhir. Berita terakhir dari suara.com. Penting. Ini enggak aneh, ini penting. Saya bacain ya judul beritanya. Video sur pelajar SMP bikin heboh. Wali komentar, kirim ke saya. Wali kota adalah sebenar-benarnya netizen. Jadi di lagi heboh beredarnya video enak-enak dua siswa pelajar. Batam membuat heboh masyarakat. Iya. Dan wali kota ikut prihatin. Beliau tuh ikut prihatin dengan viralnya video mesum pelajar SMP tersebut. Nah, jadi bapak itu berkomentar, ini bisa secara psikologis juga membahayakan si anak. Kita perlu menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Kalau bisa yang punya videonya kirim ke saya. Kirim ke saya. Jadi Ya, jadi kami menyalurkan suara dari Ya, Pak berita Rudi. ini. Ya, tolong yang sampai punya detik videonya ini. tolong kirim ke Pak Wali Kota biar diusut. Yes, betul. Biar dicari. Karena itu biar kami tahu dia sekolah di mana dan panggil orang tuanya kita dudukkan. Jadi niatnya Pak Rudi untuk itu mungkin ajudannya atau mungkin pihak terkait kayak dinas pendidikan, dinas sosial itu dipanggil. Ini anak ini dari sekolah di mana? untuk didudukkan. Jadi bukan Iya, seperti bareng. netizen yang minta link. Oh, iya. Enggak ya. Mungkin Begitu gini, ada mungkin video sur, mana linknya? mungkin kalau misalnya Pak Wali Kota bilang kirim ke saya, Pak, mohon maaf nih Pak, kalau Bapak udah dapat, Boleh kirim ke kirim kita. kita juga. Kirim Pak. ke warga. Biar Kirim kami ke bantu, kami. Pak. Iya. Kita. Kami bantu cari. Tapi Kami kalau- tidak berniat apapun. Betul, Iya. tapi kalau Kami misalnya tidak berniat apapun. Bapak butuh volunteer untuk meneliti video ini, Kita cari gitu. kita siap, jangan Kita dicari. siap. Ah. Kita siap Ya, 24 kita siap. jam. Jadi kalau nanti Bapak udah dapat nih, udah duduin, Bapak bilang, Iya, jangan. Mohon maaf Pak, kami tidak bermaksud seperti itu. Teman saya lagi tak jelas juga Pak. Iya. Maaf ya Pak. Jadi intinya kalau misalnya wali kota butuh volunteer untuk meneliti video ini, tenang, kami siap. Kami siap. Kita siap. Masukkan di honor daerah pun kami siap. Pak. Iya. Kami butuh pekerjaan Pak. Kami butuh pekerjaan. Pak Wali Kota, kami butuh Nah. pekerjaan. Kami siap menjadi badan peneliti video-video sur yang bikin Pelajar heboh. SMP ini. Jadi begitu video itu beredar, masyarakat heboh. hulalala, hulalala, langsung heboh. Heboh gitu. tenang aja, kami nggak butuh kantor, Pak. Ya. Kami bisa bekerja di rumah. Ya. Kita online. Iya, tinggal Kita startup kirim- yang baru Iya, mulai. kita tinggal kirim video ke kita. Dan Kita bisa update. meneliti di rumah. Update di grup. Update di grup. Kita akan renungi lama-lama. Tapi kita merenungnya sendiri. Sendiri aja kan bisa bekerja Ya, sendiri kok, Pak, di jadi, bidang ini. jadi itu berita terakhir kita. Yes, betul. Terima kasih buat yang udah dengar. Masih di Pot News Stand Up Indo Tanjung Pinang. Jangan lupa tunggu terus tiap akhir minggu kita bakal bahas berita-berita penting. Thank you. Thank you.